Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ria Kurnia Rahmawati. Dalam video ini, saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi website yang saya kembangkan dengan mengusung judul Implementasi Stock of Name pada Sistem Informasi UD Sumber Rejeki dengan metode scan barcode berbasis website. Pada tampilan di atas merupakan halaman dari home. Pada tampilan tersebut menjelaskan bahwa UD Sumber Rejeki merupakan perusahaan yang bergerak di bidang furniture, di mana nantinya akan digunakan oleh 4 role yang terdiri dari admin, gudang, owner, dan kasir. Selanjutnya merupakan tampilan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh website ini. Yang pertama mengenai kelola stok dengan mudah. Lalu ada hak akses yang terstruktur, monitoring stok real time, laporan lengkap dan akurat, dan juga transaksi cepat dan aman. Selain berisikan informasi mengenai keunggulan dari website ini, juga terdapat informasi mengenai kontak yang dapat dihubungi dan juga alamat dari perusahaan UD Sumber Rejeki itu sendiri. Lalu di bagian atas terdapat login. Sebagai informasi, website ini dirancang untuk mendukung aktivitas internal UD Sumber Rejeki dan digunakan oleh user admin, kasir, gudang, dan owner dengan peran yang berbeda. Berikut merupakan tampilan dari halaman login. Dikarenakan sistem ini dirancang untuk digunakan secara internal, pengguna dapat langsung login dengan memasukkan email dan password bawaan sesuai dengan data yang telah didaftarkan oleh admin. Admin bertugas sebagai manajemen user, sehingga setiap pengguna mendapatkan akses yang sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam sistem. Pertama, kita akan melihat tampilan dari user gudang dengan memasukkan email dan juga password. User gudang memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola persediaan barang dan melakukan proses stock of name. Setelah berhasil login, pengguna akan langsung diarahkan ke dashboard gudang yang menampilkan berbagai informasi penting terkait aktivitas gudang dan kondisi stok saat ini, yang berisi dengan informasi data barang produksi, stock of name, dan juga pemasukan bulan ini. Kita akan mulai dari menu data barang produksi yang berisi informasi terkait barang-barang produksi yang telah diinput oleh user gudang. Pada data ini terdapat status menunjukkan apakah suatu produksi telah selesai atau masih menunggu review. Status selesai berarti bahwa barang produksi telah direview dan disetujui oleh owner, sedangkan status menunggu menandakan bahwa produksi tersebut belum direview. Setiap data produksi juga dilengkapi dengan tanggal selesai sebagai story tambahan. Biasanya, gudang akan menginput data produksi baru ketika stok barang di showroom mulai menipis untuk memastikan ketersediaan barang tetap terjaga dan tidak terjadi kekosongan. Jika status produksi menunggu, akan ada tampilan aksi edit untuk melakukan perubahan data. Selain itu, apabila di kemudian hari terdapat penambahan stok, gudang cukup menggunakan fitur tambah jumlah produksi. Sistem secara otomatis akan mengatur ulang status menjadi penunggu agar owner dapat melakukan review ulang terhadap perubahan tersebut. Berikut merupakan form dari tambah produksi barang yang berisi tanggal produksi, nama produk, stok, HPP estimasi, deskripsi produk, dan foto. Nantinya ketika tersubmit akan langsung diarahkan ke tampilan daftar data barang produksi. Berikut merupakan tampilan dari edit, di mana gudang hanya bisa mengedit HPP estimasi, deskripsi produk, dan juga foto. Setelah itu tersubmit. Selanjutnya kita masuk ke menu barang showroom yang merupakan tanggung jawab dari user admin. Pada menu ini, admin dapat mencatat data barang yang telah masuk ke showroom. Namun, pada gudang juga sangat penting karena tampilan daftar showroom ini dapat dijadikan sebagai acuan atau tolak ukur kondisi ketersediaan barang yang ada di showroom saat ini. Dengan melihat data ini, gudang dapat mengetahui kapan stok di showroom mulai menipis, sehingga dapat segera melakukan input produksi baru untuk menjaga ketersediaan barang di sisi penjualan. Terdapat stok dan stok terjual dan juga sisa. Berikut merupakan tampilan dari transaksi penjualan sebagai audit bagi gudang yang dilakukan oleh user kasir dan juga admin. Selanjutnya adalah fitur stock of name. Berikut adalah daftar riwayat hasil stock of name. Dimulai dari daftar barang, terdapat input stok fisik, di mana nantinya gudang akan menginputkan stok fisik dan juga keterangan secara opsional. Lalu input tanggal opname, dan selanjutnya akan langsung dihasilkan melalui riwayat. Berikut adalah yang terakhir adalah laporan gudang yang terdiri dengan laporan produksi barang dan juga laporan stock of name. Berikut merupakan tampilan dari laporan produksi barang dengan adanya status menunggu dan juga selesai, di mana menunggu, HPP final, dan harga jual tidak terlampir. Selanjutnya adalah laporan stock of name yang telah dikerjakan oleh gudang. Kedua laporan itu dapat di-download melalui PDF dan juga Excel.
Jika pihak gudang sudah menyelesaikan tugasnya, maka dia akan logout dari sistem tersebut. Selanjutnya adalah user owner yang memiliki peran penting dalam memantau dan memverifikasi data barang produksi yang dikirim oleh gudang. Setiap data produksi yang diinput oleh gudang akan dikirimkan ke owner untuk direview terlebih dahulu, karena proses produksi tidak dapat dianggap selesai tanpa persetujuan dari pihak owner. Owner akan meninjau data produksi tersebut dari segi HPP estimasi dengan deskripsi, lalu menginputkan HPP final dan juga harga jual. Lalu, jika terdapat perubahan data oleh gudang seperti penambahan jumlah stok, maka sistem secara otomatis akan mengubah status produksi menjadi menunggu dan owner akan melakukan cek pada daftar produksi untuk melakukan review ulang. Setiap perubahan juga tercatat dalam histori sistem tanggal update, sehingga proses controlling data lebih transparan dan akuntabel. Berikut adalah tampilan dari review dari owner, di mana beberapa data tidak bisa owner ubah karena itu merupakan input dari gudang. Kecuali ketika owner memastikan HPP estimasi, ketika ada perubahan maka owner langsung menginputkan pada HPP final dengan perubahan tersebut. Lalu owner juga akan menentukan harga jual. Ditolak ukuri dengan deskripsi produk yang telah diberikan oleh pihak gudang. Selanjutnya adalah barang masuk showroom. Walaupun pada fitur ini sepenuhnya milik admin yang mengelola, namun owner juga memerlukan audit dari informasi yang terkait stok yang terjual dan sisa stok. Stok yang terjual berasal dari transaksi penjualan, dan stok ini berasal dari setiap produksi memasukkan produksi baru dengan produk yang sama. Selanjutnya adalah tampilan dari data transaksi penjualan yang dilakukan dari kasir yang nantinya akan mendapatkan approval dari admin. Lalu tampilan itu akan masuk ke dalam tampilan owner sebagai bentuk pelaporan dan owner dapat bisa memantau. Adapun stock of name yang dilakukan oleh gudang dan juga data internal yang dilakukan oleh owner adalah edit setiap user yang terkait. Selanjutnya adalah akses administrator. Terdapat daftar produksi juga untuk admin mengetahui mengenai barang-barang produksi terkait stok, tanggal masuk, dan lainnya. Selanjutnya adalah barang masuk showroom, di mana admin akan menginputkan barang masuk yang sudah ada di produksi dalam kategori tanggal selesai. Lalu dipilihlah tanggal masuk showroom dengan kondisi produk ini sudah pernah ditambahkan ke showroom. Hal ini dilakukan supaya tidak ada redundansi data di kala suatu hari nanti. Jadi ketika nanti ada penambahan stok, maka tidak perlu khawatir karena produksi stok yang tertambah akan langsung masuk di bagian showroom. Berikut ada foto dan juga barcode yang dapat di-download dan nanti ditempelkan oleh admin ke barangnya. Berikut adalah transaksi penjualan, di mana admin di sini bertugas untuk mengubah status pengiriman ketika sudah dibayar, dikirim, lalu ada status selesai, dan aksi penuntasan ketika pembeli DP. Ini merupakan nota struk yang dapat di-print dengan informasi terkait. Adapun faktur biasanya digunakan oleh admin saat mengirimkan barang, karena di situ tertera informasi lengkap termasuk alamat dari pembeli tersebut. Informasi tersebut melingkupi hal-hal pembayaran. Ketika DP sudah lunas, maka faktur dan nota akan berubah menjadi status lunas. Selanjutnya adalah yang terakhir, data internal, di mana admin bertugas dalam menambahkan, menginputkan data internal untuk user baru dengan pemilihan akses dan input-input data terkait. Lalu terdapat daftar internal yang dapat edit maupun hapus. Selanjutnya ketika selesai, admin akan melakukan logout. Dilanjutkan sekarang adalah tampilan kasir, di mana kasir juga bisa melihat daftar barang masuk showroom guna untuk mengetahui informasi mengenai stok dan nantinya akan berpengaruh dengan transaksi penjualan. Pertama, admin akan menambahkan dengan nama pembeli, nomor telepon, alamat, dengan tanggal penjualan otomatis hari ini dengan scan barcode. Langsung nanti muncul dalam produk tersebut. Ketika ada bermasalah bisa untuk breakdown langsung dengan informasi stok dan harga otomatis
Lalu admin tinggal menginputkan jumlah yang dibeli dengan subtotal dan grand total yang otomatis. Ketika memilih pembayaran secara pelunasan, lalu pembeli membeli sebanyak sekian dengan total sekian, maka akan keluar kembalian sekian. Namun jika pembeli melakukan DP dengan jumlah yang sekian, maka terdapat informasi sisa pembayaran. Namun ketika pembeli memberikan uang lebih, juga terdapat informasi kembalian. Selanjutnya akan diarahkan ke bagian daftar. Di sini admin akan mengetahui informasi mengenai DP, total uang pembeli, sisa pembayaran, dan juga bisa melakukan aksi faktur. Faktur ini digunakan untuk dokumentasi dan disimpan. Selanjutnya adalah struk nota yang digunakan untuk diberikan kepada pihak pembeli yang merupakan struk awal dengan notes barang struk tidak boleh hilang, rusak, dan lain sebagainya. Digunakan ketika nantinya walaupun pembayaran DP, saat kembali pelunasan dia harus membawa struk tersebut. Ketika kasir sudah menyelesaikan tugasnya, maka dia akan log out dari sistem.